Good morning, sir. Morning, Miss. So today, as usual, we are going to do evaluation. I will start from the summary point. This is Bahasa Indonesia. Please explain, sir. Oke, untuk minggu ini kami belajar tentang huruf kapital dan penggunaan penulisan bilangan dan angka. Penggunaan huruf kapital itu memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Huruf pertama di awal kalimat. Selanjutnya, misalnya, ayah membeli buku. Kata ayah di situ huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan untuk nama bangsa. Nama bangsa dan nama geografi. Nama bangsa misalnya saya belajar bahasa Indonesia. Itu menunjukkan kata Indonesia di situ menggunakan huruf kapital. Atau nama geografi contohnya minggu depan saya ke Pulau Bali. Huruf P dan huruf B pada kalimat tersebut menggunakan huruf kapital karena mewakili nama geografi atau nama suatu tempat. Selanjutnya ada beberapa aturan penulisan huruf kapital yang lain seperti untuk menunjukkan kekerabatan, hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini seperti bapak, ibu, penerapannya dalam kalimat. Contohnya, besok saya akan menemui bapak. Huruf B pada kata besok, huruf kapital, dan huruf B pada kata bapak menggunakan huruf kapital. Sedangkan untuk angka sendiri, penulisan bilangan dan angka dipakai pada beberapa tempat. Contohnya, untuk kalimat yang menggunakan angka yang sangat besar, 3 juta misalnya. 3 juta itu penulisannya dalam bentuk angka. Sedangkan penulisan angka juga bisa dinyatakan untuk nilai ukuran 3 liter, 4 mililiter, 5 cm. Itu menggunakan angka. Ya, Miss. Oke, jadi fokusnya di sini penggunaan huruf kapital ya, bilangan dan angka ya. Ya. Ini sudah dipelajari? Sudah, Miss. Sudah ya. Sejauh penjelasan saya ke mereka sudah paham atau belum? Paham, Miss. Saya juga sudah meminta mereka untuk membuat contoh untuk setiap fungsi. Misalnya, bagaimana contoh penulisan kalimat yang kita harus menggunakan angka atau kita harus menggunakan bilangan. Okay. Now we turn to PPKN. Ini tentang BPU PKI. Tentang kedatangan bangsa Eropa. Boleh tolong jelaskan, Sir? Ini materi pertama di minggu ini untuk chapter ini, kedatangan bangsa Eropa. Pada awalnya bangsa Eropa datang ke Indonesia sebelum menjadi nama Indonesia. Nama untuk wilayah Indonesia adalah Kepulauan Nusantara dan itu masih dipimpin oleh para raja-raja. Setelah itu bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang paling pertama itu Portugis. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah. Kedatangan mereka awalnya diterima baik oleh masyarakat atau para kerajaan yang ada di wilayah Indonesia. Namun sifat mereka yang memonopoli perdagangan, mengambil semua rempah-rempah, membuat timbulnya perlawanan. Perlawanan Pangeran Diponegoro, Perang Padri adalah salah satu contohnya. Karena itu mulailah muncul gerakan untuk melawan, dimulai dari Gerakan Kebangkitan Nasional dengan adanya salah satu organisasi pertama yaitu Budi Utomo. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober diikrarkan Sumpah Pemuda oleh para pemuda. Sumpah Pemuda kapan, Sir? 28 Oktober 1928. Yang isinya menunjukkan bahwa para pemuda sepakat untuk memiliki satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Setelah itu, setelah bubarnya VOC, digantikan dengan kekuasaan atau pemerintahan Jepang, dibentuklah BPU PKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, kekuasaan Jepang berakhir setelah sekutu menyerang Jepang di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 14 Agustus. Ada nggak singgung di sini PPKI? Bahwa ada gerakan selain BPU PKI? PPKI gitu? Ada? Organisasi PPKI. Ada? PPKI akan kami pelajari minggu depannya. Harusnya berarti ada ya? Iya. Berarti yang BPU PKI ini dulu yang pertama. Iya, BPU PKI. Jadi BPU PKI ini kapan dibentuk, Sir? BPU PKI dibentuk 28 Maret di awal kedatangan Jepang. 28 Maret 1945. Di awal kedatangan Jepang. Dibubarkannya? Dibubarkannya bersamaan dengan dibentuknya PPKI 7 Agustus. 7 Agustus ya. Sir sudah jelaskan nggak ini?
Untuk Kapan BPU dibentuk, PKI kapan sudah. dibubarkan. Untuk BPU PKI sudah, tapi karena kami belum masuk PPKI, jadi masih di tahap BPU PKI. Maksud saya setidaknya mereka tahu kepanjangan BPU PKI apa, kapan dibentuk, kapan dibubarkan. Oh, sudah, Miss. Untuk Ya. BPU PKI sudah. Oke. Anggotanya ada terjelaskan. Sudah. Itu diketuai oleh Rajiman Video di Ningrat dan anggotanya 62 orang dengan 7 orang Jepang. Itu sudah tertera di dalam buku dan sudah saya 62 orang pribumi. semua, bukan? 62 orang pribumi, Oh. 7 orang anggota Jepang. Berarti totalnya 69. 69 tambah 1 ketua. Sampai 1 ketua 70 ya? Ya, Rajiman Video di Ningrat. Oke. Science. Okay, please explain, sir. Okay, we learn about the water cycle. How is the water? What is the stage of water cycle? There are 3 main stages of water cycle. The first one is evaporate. Evaporate is the process when the water from the earth turns into the water vapor because of heat of the sun. So it changes the water become water vapor. After that, in the atmosphere, the water vapor change into the water droplets and forming the clouds. Water droplets, how is it? Ya, butiran air. Oh, water droplets. Water droplets. Okay. And forming the clouds because the different degree of Celsius, different temperature. That's called. The water droplets, is it like the water that we see in the leaf, on the leaf in Yeah. the morning? Yeah, Oh. that's called condensation. That's why we can see the condensation in the leaves, just like you said before. Yeah, that's called condensation. Condensation, the process when the water vapor changes into the water droplets. After they collect, and if is it too heavy, all the water will fall down to the earth, goes back to the earth, and it's called precipitation. Water droplets in clouds fall to the ground as rain. Can be rain, snow, or snow. Precipitation? Precipitation, that's called precipitation. The process when the water droplets fall down to the earth. Goes back to the When earth. water droplets? When what? When water droplets in clouds fall to the earth. It's called rain. Precipitation is another name of rain. Yeah. Okay. Snow or hail? Yeah. Not only rain? Not only rain. So in some situation we can see snow, rain, snow. No rain. Yeah. But we don't have in Indonesia. Yeah. Okay. This one English. Please explain about Shakespeare. Yeah. How to say Shakespeare's Globe. Yeah. So for this one, we have learned about some interview between the reporter and the actors. So I have told them about what is the interview. Interview is the conversation between the interviewee, and interviewer. Interviewer is the one who asking the question and collect the information, and the interviewee is the person who provide the information. So after that, we have learned about the survey also. What did they review? What did the interviewer ask to the interviewee? Oh yeah, they asked the interviewer, the reporter actually. Yeah. The reporter asked about the Shakespeare's Globe. What? So you say interviewer, the person asking the question. So interviewer same with what did you say just now? The reporter. The reporter. Yeah. So what did he or she ask? Yeah, they asked. She asked about A girl, yeah, a woman, yes. The interviewer. They just write the reporter. Oh, the reporter. Yeah. So what did the reporter ask? The reporter asked about Shakespeare's Globe. They asked about how many people can go inside the place and what is it happening in the place. Just like in the What is happening in the? What is the condition in the place while the play happen. So
in the Shakespeare's Globe, 3,000 people can go inside and watch the play. And the situation inside is the actor said the place is so smelly because all the audience eat the food and throw the food on the floor. And because there are a lot of people, the place is so noisy. That's the information given. Okay, health education. This one. Disease. Yeah, stop the Yeah. disease spreading. Last time we have learned about attack way, and right now in this week we have learned about defend way, how to defend from the mosquito bite. So to defend ourselves from mosquito bite, we have to understand about life cycle of mosquito first. As we know that egg, larva, and pupa, all these three stages live in the water. So we have to manage all the waters around us, so the eggs may not lay their eggs in the stagnant water. So there are some ways, just like change the water in the pot, in the vase. Also, we Pass can or face? face, yeah, Pass or face? face. Okay. We can change the water in the pot and in the vase. We sweep away all the fall down leaves, and we throw away the rubbish. So there may not possibility to water to collect when rain happen. Okay. IPAS. IPAS ya, di sini minggu ini yang akan kami pelajari nanti, kami akan belajar tentang bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan. Minggu lalu kami sudah belajar beberapa kerusakan lingkungan seperti erosi, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Dan untuk mencegah itu seperti banjir, tanah longsor, dan erosi, hal yang paling umum yang dapat dilakukan adalah melakukan reboisasi. Artinya penghijauan kembali. Bagaimana lahan-lahan yang gundul tersebut kembali ditanami pohon. Dengan begitu tanah di daerah tersebut akan kuat dan memperkecil peluang terjadinya erosi serta tanah longsor ketika hujan terjadi. Reboisasi menanam pohon untuk mencegah banjir, karena dengan menanam pohon daerah penyerapan air akan semakin luas. Sebagian hujan yang jatuh akan diserap ke dalam tanah dan tidak langsung dialirkan ke tempat yang rendah yang dapat menyebabkan banjir. Kenapa dicampur bahasa Inggris di situ, Sir? Kurangi sampah dengan prinsip 3R. Nggak ada bahasa Indonesia-nya? 3R ini singkatan dari reuse, reduce, dan recycle. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada istilah lain? Dalam bahasa Indonesia mereka di bukunya itu reuse, menggunakan kembali. Tapi nanti tidak relevan dengan singkatan 3R tadi. 3R tadi Ya. ya. Reuse, menggunakan kembali, reduce, mengurangi penggunaan, dan recycle, mengolah Mendaur atau ulang. mendaur ulang, menggunakan menjadi bentuk lain atau yang menjadi bentuk lain. Okay. Okay, now we are going to vocabulary. English. Biography. Biography is a written account of someone's life. It provides chronicles events and achievement of a person. Just like the person has detailed his biography about his writer's journey. Interview. Interview is the process for interview, the meeting or for the person for qualification. This interview help us to determine and decide a suitable person for a role. For example, this interview help us to decide if the person is a right fit. Continuous. Continuous is the condition where something happen without any interruption or break. Continuous motion doesn't stop or pause. For example, the water flows continuous. The continuous water flows is very calming. Precipitation.
Precipitation is the process when the water in the atmosphere falls down to the earth. For example, the heavy precipitation Heavy. heavy precipitation can lead into the flood on the low areas. Pupa. Pupa is the stage of insect between the larva and the adult insect. So pupa undergoes transformation to adult insect, just like in the butterfly. We can see before it turns into the adult butterfly, it transforms into pupa first after the larva. Vaksin. Vaccine is the substance that can initiate or stimulate immunity in our body to against the disease. Vaccine can be used to against or to protect us and against with specific disease. Just like flu vaccine is very useful for our body to make us healthier. Gersang. Gersang adalah kondisi tanah yang kering dan tidak subur. Gersang tidak cocok untuk daerah pertanian dan ini dapat diakibatkan oleh perubahan iklim. Contohnya tanah yang gersang, tanah di wilayah tersebut gersang karena perubahan iklim. Tebang pilih. Tebang pilih adalah suatu sistem mengambil kayu tertentu dari hutan. Sistem tebang pilih penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, di mana sistem tebang pilih ini memiliki dampak kecil terhadap kerusakan lingkungan. Bagaimana nih tebang pilih ini, Sir? Apa yang ditebang kalau begitu? Jadi sistem tebang pilih ini dalam suatu hutan, mereka akan mengambil pohon-pohon yang sudah mencukupi masa siap untuk ditebang. Jadi, bagaimana kita tahu? Membusuk gitu, kalau udah busuk ditebang itu? Bukan, Miss. Ini sistem tebang pilih ini mereka menggunakan kayu itu untuk diproduksi. Jadi kayu yang digunakan adalah kayu yang sesuai standar sudah siap untuk ditebang. Dalam beberapa sistem, di mana beberapa kayu yang masih muda dan belum siap untuk ditebang terpaksa diambil. Itu yang tidak bagus dan tidak sesuai dengan keseimbangan ekosistem. Kompos adalah jenis pupuk organik yang berasal dari alam, yang bersifat alami, di mana kompos ini bagus untuk kesuburan tanah. Misalnya petani menggunakan kompos untuk meningkatkan kualitas tanah. Ini pupuk organik dari bahan alami, maksudnya gimana, Sir? Bahan alami ini berarti bukan bahan kimia. Misalnya dari sisa-sisa makanan, dari daun-daun kering, itu bisa digunakan menjadi bahan kompos. Kalau kotoran hewan? Ya, bisa juga. Bisa juga? Ya. Okay, now we move to homework, Bahasa Indonesia. Huruf kapital digunakan untuk apa, Sir? Untuk menulis nama orang. Hanya nama orang aja? Nama orang, nama bangsa, hubungan kekerabatan. Yang Sir ajarkan ke mereka, untuk apa saja huruf kapital ini digunakan? Yang sudah kalian pelajari lah. Fungsi huruf kapital pertama di awal kalimat, di awal tanda kutip, untuk nama orang, hubungan kekerabatan, nama bangsa, dan nama geografi, serta nama hari, bulan. Ya. Tahun lagi ya. Tahun hari, bulan ya. Hari, bulan. Okay. Contoh penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa itu misalnya? Hari ini saya belajar bahasa Indonesia. Kata Indonesia di situ menggunakan huruf kapital. Bahasanya? B-nya? Menggunakan huruf kecil. Kecil. Hari ini adalah hari Selasa. Selasanya huruf besar atau huruf kecil S-nya? Huruf besar dan huruf H-nya juga. Kutipan itu apa sih, Sir? Kutipan adalah pernyataan yang diambil dari sumber lain. Arkeologi? Arkeologi ilmu yang mempelajari tentang peradaban di masa lalu. Museum terlengkap di Semarang? Museum Arwasita.
Lupa. Ya, saya lupa spesifiknya. Apa itu membaca memindai? Membaca memindai adalah jenis kegiatan membaca dengan secara cepat dengan tujuan untuk mencari informasi tertentu. Oke, PPKN. Apa yang membuat bangsa Eropa terutama Belanda berhasil monopoli perdagangan rempah kita? Karena tidak adanya persatuan. Tidak ada persatuan. Organisasi yang didirikan sebagai awal pembentukan NKRI. Budi Tomo. Apa yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda? Yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Apa yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu? Setelah sekutu berhasil mengebom kota Nagasaki dan Hiroshima. Oke, health education. What should you do to keep your surroundings clean and dry? Eliminate all the stagnant water around, just like water in closet, and sweep away the leaves and throw away the rubbish. What does pupa refer to? Pupa is the stage of insect life between the larva and adult. Why do we need to eliminate stagnant water? Yeah, as we know before, all the three stages of mosquito life cycle, just like eggs, larva, and pupa, lives in the water. So we have to eliminate all the stagnant water, so the mosquito may not lay the eggs in the stagnant water. Okay. What is the atmosphere made up of? The atmosphere made up of mostly nitrogen and oxygen. What do plants need from the atmosphere to make their own food? Carbon dioxide. What are the main gases that make up the atmosphere? Nitrogen. The nitrogen and oxygen. How does the sun's energy drive to the water cycle? Suns provide the heat from the light, so it can warm the earth and make the water in the earth evaporate. Did you show the picture of the water cycle? Yeah, I have. Yes. So, there is a video. There's a video In the also. Good. Apa yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor? Yang dapat menyebabkan Banjir dan tanah longsor. curah hujan yang tinggi. Selain itu? Hutan yang gundul. Sistem pengambilan kayu tertentu dari hutan apa? Tebang pilih. Bagaimana prinsip 3R bisa membantu mengurangi pencemaran sampah? Prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle dapat digunakan untuk mengurangi sampah karena dengan kita menerapkan prinsip tersebut, maka kita akan menghemat penggunaan produk-produk dari hasil konsumsi kita. Okay. Alright, I think that's all for the evaluation for today, sir. For Bahasa Indonesia homework, yeah, you forget The name of the museum. I think only that. For the rest, it was clear, so you pass in this evaluation. Thank you. Okay.